lagi dengan saya Dani Prasetyo Wijaya. Seperti biasa Sobat Angler, hari ini di samping saya sudah ada pipa paralon nih Sobat Angler. Sebuah paket ini nih. Nah, isinya ya mungkin Sobat Angler udah bisa nebak lah kalau yang sering belanja online juga ya. Ini isinya sebuah joran teman-teman. Nah, jadi saya kedatangan sebuah joran ini. Jorannya ya mungkin di judul dan thumbnail sudah ada juga gitu kan. Ini jorannya sebetulnya udah nggak asing buat saya gitu kan. Karena saya udah lama juga pakai joran ini. Nah, buktinya ini dia ada di bawah saya. Ini dia buktinya Sobat Angler. Joran yang ada di thumbnail dan ada di judul. Nah, ini Shakespeare Aglistic GX2 GX2. Nah, ini bekas saya mancing dulu di kolam. Jadi ini juga tujuannya saya beli ini juga buat mancing kolam, buat mancing galatama ataupun sewa ikan. Nah, nanti ketika saya buka paketnya akan saya jelaskan spesifikasinya seperti apa kelebihannya. Jadi hari ini saya akan unboxing sekaligus langsung review jorannya teman-teman. Karena ini joran sudah menemani saya bertahun-tahun mancing gitu. Ada sekitar 3 tahun ataupun 2,5 tahun lah yang lalu saya beli joran ini buat mancing kolam. Jadi kelebihan dan kekurangannya juga kurang lebihnya saya sudah merasakan gitu. Jadi saya berani ungkapkan di video ini untuk detail apa yang saya rasakan tentang kelebihan dan kekurangan dari joran ini teman-teman. Langsung aja kita buka paketnya teman-teman. Mungkin videonya akan saya forward ya sedikit ya. Oke teman-teman, ini dia packing dalamnya, ada bubble wrap lagi, jadi aman kayaknya dalamnya. Mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan lah di dalamnya teman-teman. Ini paralon packingnya kosong, nggak ada barang lagi, hanya satu buah joran ini. Langsung aja kita buka lagi teman-teman. Nah, ini dia nih teman-teman barangnya teman-teman. Mudah-mudahan kebaca ya tulisannya di situ ya. Aglistic GX2, mereknya Shakespeare buatannya. Ini dia. Nah, langsung aja saya akan buka seperti apa jorannya. Ini dapat packing kain juga di dalamnya. Packing kainnya lumayan tebal nih teman-teman. Lumayan buat kalau nyimpan biar nggak berdebu gitu kan. Nah, ini dia jorannya teman-teman. Wow. Nah, ini dia teman-teman. Sebentar sambil saya lihat mamaritnya ataupun kolong jorannya lurus atau enggak gitu. Soalnya biasanya kalau saya milih joran yang langsung di toko offline, pasti yang saya lihat itu dari ujung reel sheet ke depan sampai ke ring guide atau mamarit yang satu ini lurus atau enggak gitu. Biar keluarnya senar waktu dipakai itu lancar teman-teman. Itu tujuannya. Jadi ini sebentar saya intip dulu perkiraan lurus atau enggaknya. Dari reel sheet ke depan kelihatannya lurus teman-teman. Nggak ada gangguan, berarti ya bisa dibilang untuk ring guide-nya mulus ya teman-teman ya, nggak ada kekurangan gitu.
Nah, ini untuk bagian blank dari jorannya juga saya periksa dulu ada yang retak atau enggak gitu. Jadi bisa komplain kalau misalkan ada kekurangan atau kerusakan. Ini resinnya doang. Oh bukan nih, ini kayak bekas lem-leman. Iya bekas resin sih. Bekas resinnya agak kurang rapi lah sedikit, nggak kayak joran saya yang lama. Yang ini jauh lebih rapi kemarin waktu dapatnya teman-teman. Nah, ini dia jorannya. Mulus sih teman-teman. Walaupun tidak semulus pahanya Miyabi ataupun Mia Khalifa ya teman-teman ya. Bohong kalau nggak ngerti, ngerti semua pasti yang nonton juga ya kan. Aduh, kacau. Nah, oke, kita balik lagi ke topik teman-teman. Ini untuk corannya Shakespeare Ugly Stick GX2 teman-teman. Nah, spesifikasinya di sini akan saya bacakan ya untuk teman-teman. Nanti juga saya sertakan di bawah video ini untuk spesifikasi detailnya. Ini joran panjangnya 5 feet teman-teman, atau 150 cm, 1,5 meter. Di sini tertulis 1,52 meter teman-teman. Nah, untuk actionnya heavy ataupun action berat ini karena lumayan kaku juga teman-teman ujung jorannya. Jadi actionnya heavy dia. Untuk kelas senarnya atau line-nya ini 8 sampai 20 lips line. Nah, kemudian teman-teman lihat ujung atasnya yang paling ujung sini dari top sectionnya ini menggunakan bahan fiber, bawah hollow carbon keterangannya. Yang bawah sini sama yang sini hollow carbon, tapi sampai atas sini dia putih seperti ini. Ini bahan fiber full. Nyambungnya ya nggak tahu ya dari pabriknya yang nyambung. Ini seperti apa caranya saya juga nggak ngerti. Kita lanjut lagi nih teman-teman. Untuk kelebihan selanjutnya dari Ugly Stick ini yang saya suka nih teman-teman. Di sini dia udah ada hook keeper teman-teman. Ini hook keeper seperti ini. Jadi kita bisa gantungin hook kita di sini kalau misalkan posisi lagi nggak kepake ataupun kita pindah spot. Buat teman-teman yang suka mancing liar ataupun ya mancing di rawa-rawa seperti itu, ini hook keeper ini bagi saya secara pribadi sangat berguna nih teman-teman. Jadi mungkin ini juga termasuk salah satu kelebihan dari si Ugly Stick ini teman-teman. Dan kemudian di buku manualnya, bentar saya ambil lagi buku manualnya, tadi saya taruh agak jauh. Nah, ini dia. Di sini dia tertulis garansi 7 tahun. Ada warranty cardnya. Garansi 7 tahun katanya. Nah, itu dia. Mungkin dia berani ngasih garansi sampai 7 tahun ini karena ya itu tadi, kekuatannya memang sangat gila teman-teman. Kalau menurut saya ya, walaupun ring guide-nya dia belum Fuji nih teman-teman. Ring guide sama reel sheet-nya belum Fuji teman-teman. Bentar saya kasih tunjuk nih. Ini dia ring guide-nya seperti ini. Belum Fuji teman-teman. Belum Fuji semua. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Untuk action-actionnya seperti apa? Pada saat saya mancing-mancing di kolam, seperti tayangan yang mancing lele, kalau teman-teman scroll ke bawah ya, kemudian saya mancing kolam juga menggunakan hook dari Daimaru itu, saya menggunakan Ugly Stick saya yang lama ini teman-teman, yang udah potong sekarang ya. Nah, mudah-mudahan ke depan saya bisa bangun lagi Ugly Stick ini, karena ya sayang-sayang ya sebetulnya blanknya masih lumayan bagus teman-teman. Hanya saja ya itu tadi, joinnya tadinya patah dan saya bongkar semua ring guide-nya. Rencana mau saya ganti ke Fuji teman-teman untuk mancing di rawa-rawa. Karena kalau untuk mancing kolam mungkin actionnya dia ada sedikit perubahan pastilah ya, karena ujungnya juga saya paksain mau melepas ring guide-nya malah patah seperti ini nih. Iya, goyang ujungnya. Jadi ke depan saya mancing kolam saya masih tetap setia dengan Ugly Stick GX2 ini. Nggak ada perubahan untuk spek piranti saya untuk mancing kolam. Jadi ya masih nyaman untuk saya pakai Ugly Stick ini. Saya puas dengan Ugly Stick ini. Intinya di situ teman-teman. Makanya saya beli lagi satu lagi gitu.
Lari bro. Masih baik. Baik. Awak maning baik. Ya wis awak maning. Kadang-kadang mek. Ais mek. Beli pegel mek. Alhamdulillah. Boleh bro. Dani strike. Bantu Dani. Mus mong kanan mus bentuknya kan mus. Bisa nyengir mus. Awak maning. Olahraga siang-siang. Aduh, sayangnya kena badan anjir. Bangun dan pak kiri pak. Ampun, kagak kencang lagi pun. Tenaganya power. Angkat satu. Kuat, kokoh. Waktu berjalan. Kuatan, bisa. Kok minta ini pegel. Kita pegel. Punten kiri. Punten pak. Mati. Jamur. Ekspresinya guys. Ikan. 508. Kiri bawa. Kuat. Uang aja mulai kuat. Kuat nih gemper. Edan memang gila itu ikan anjir. Ikan WK naik 9 kok. Orang mati tak? Biasa. Gila edan ya. Kita lihat guys berapa kilo guys ikannya guys. 6 kilo 32. Wah anjing itu emang ikan. Ini ya 6 kilo aja segini ya edan ya. Apalagi 10 kilo bangsat emang. Hah?
Oke Sobat Angler, ini sebenarnya saya ini closing ini nge-record baru ya, karena file yang lama nggak bisa dibuka pada saat proses saya editing. Ini saya lagi editing, filenya nggak bisa kebuka bagian closingnya. Jadi ini saya buat video baru, makanya beda kostum sama kondisi joran juga, ini udah ada senarnya. Nah, jadi sedikit review dari saya sebenarnya mengenai joran ugly stick ini Sobat Angler. Untuk segi blank sebetulnya saya puas sekali dengan ugly stick ini Sobat Angler. Blanknya kuat untuk narik ikan-ikan monster, termasuk tadi di video yang tes tadi itu ada ikan 6,32 kg itu kena di bagian ekornya. Itu tenaganya juga agak lumayan dan dia masih bisa ngimbangin ya rodnya ya. Kemudian kalau dari segi berat rodnya sendiri ini ya menurut saya agak sedikit berat ya kalau untuk casting mainnya. Tapi kalau untuk galatama ataupun mancing kolam ini kan diletakkan gitu kan, ya nggak termasuk berat juga gitu. Jadi ringan-ringan aja buat saya gitu kan. Nah ini juga saya kasih tambahan sedikit karena belum ada penahan untuk galatama. Kemudian dari reel sheet nggak ada masalah walaupun dia belum Fuji teman-teman. Overall ya ini joran cukup memuaskan untuk saya. Hanya satu kekurangannya teman-teman, bagian ring guide-nya teman-teman. Nah kalau di video tadi yang awal itu kan saya udah bilang kan ya bahwa ring guide-nya belum Fuji. Nah ini ring guide saya upgrade sendiri ke ring Fuji, pakai Fuji semua sampai bagian top ringnya. Ini saya ganti sendiri karena top ringnya ini udah lecet, bagian besinya itu udah lecet karena dia nggak ada keramiknya. Lecet karena waktu saya sentak joran main galatama itu sering nyangkut di kanopi kolam. Nah mengakibatkan kalau udah lecet itu senar jadi cepat putus teman-teman, karena kegesek di sininya, di bagian ujung sini. Ini kan ada keramiknya ya kalau Fuji, tapi yang dia bawaan nggak ada, jadi dia lecet dan menyebabkan senar cepat putus. Akhirnya saya inisiatif ganti semua, upgrade ke Fuji semua teman-teman. Jadi teman-teman, secara keseluruhan saya tetap puas dengan joran ugly stick ini teman-teman, dengan ujung rodnya yang menggunakan fiber dan juga yang bagian bawah ring guide kedua sampai ke bawah sini menggunakan hollow carbon teman-teman. Secara keseluruhan saya tetap puas dengan rod ini. Untuk harga nanti saya informasikan di tabel sebelah sini, ada di salah satu marketplace juga. Jadi teman-teman kalau misalkan yang mau cari-cari joran, harganya tinggal lihat-lihat ya di marketplace ya. Cari yang termurah. Untuk kisaran harganya ini saya dapat di harga 500 sampai 550 ribu rupiah teman-teman. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video unboxing dan juga review joran ugly stick GX2 ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman.